ulangi. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabar semua di pagi ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, terima kasih ya. Karena kalian semua baik, sehat, dan luar biasa. Karena kita semua sehat dan luar biasa, maka Pak Guru yakin pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya? Ya, Pak. Mari kita semua tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita, Pak Guru mengundang Nona Ani untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Berhubung tadi Nona Ani lebih dulu datang ke sekolah ya. Ini sebagai siswa yang disiplin. Kami berikan kesempatan Nona maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Kita semua sikap berdoa. Pak Guru, teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi yang ini. Hari ini kami mulai belajar dengan baik. Bimbinglah kami dalam pembelajaran ini dengan baik. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Nona Ani. Kami persilakan untuk duduk. Kita semua tepuk tangan dulu untuk Nona Ani. Oke, anak-anak. Apakah kalian semua sudah hadir di dalam ruangan ini? Sudah. Oke, semua sudah hadir ya. Oke, karena kita semua sudah hadir, maka Pak Guru persilakan kita semua berdiri. Kita semua menyanyi bersama. Ya. Oke. Kita semua menyanyi bersama ya. Oke, baik. Kita semua tepuk tangan dulu. Pak Guru persilakan semua untuk duduk. Terima kasih ya. Anak-anak, sekarang Pak Guru mau ini ya, mau bertanya sedikit ya. Nah, kira-kira Pak Guru tunjuk alat ini, kalian sebutkan namanya apa, lalu fungsinya apa ya. Nah, ini apa yang Pak Guru tunjuk ini? Laptop. Lalu ini apa? LCD. Ini dia punya layar. Oke. Nah, lalu kira-kira yang dipegang ini namanya apa? HP. HP ya. Nah, sekarang Pak Guru tanya ya, alat-alat yang tadi kalian sudah sebutkan itu, ya, laptop, LCD, HP. Kira-kira fungsi laptop ini apa? Siapa tahu angkat tangan? Menyimpan data. Ada yang Mengetik. Oh, pintar sekali Nona Winda mengetik. Nesta, mendengarkan lagu. Nona, membuka video. Oke. Sekarang fungsi dari LCD ini untuk apa saja? Untuk
Menayangkan video. Oke, menayangkan video. Menayangkan film. Menayangkan materi. Ini materi kita punya hari ini ya. Nah, ini dalam bentuk PowerPoint. Ini namanya dalam bentuk apa? PowerPoint. Nah, kira-kira fungsi apa lagi? Hah? HP. Fungsi HP sebagai apa saja? Menelpon. Bisa menelpon ya. Keluarga kita yang ada di ini ya, tempat yang jauh, kita bisa menelpon. Video call kita bisa melihat ya. Melihat mereka bagaimana. Dan sebagainya ya anak-anak. Nah, anak-anak, alat-alat yang tadi kalian sudah sebutkan, laptop dan sebagainya tadi dengan fungsinya itu merupakan salah satu pengaruh dari apa? Dari teknologi ya. Itu merupakan pengaruh dari teknologi. Iya. Terus nah, anak-anak kira-kira apakah kalian masih ingat ya pelajaran kita pada kegiatan sebelumnya? Sebelum kalian menyebutkan, Pak Guru mau informasikan dulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, globalisasi di sekitarku. Apa? Globalisasi di sekitarku. Ya, di sekitar kita ya. Globalisasi di sekitar kita. Nah, pelajaran kita kali lalu itu ada yang masih ingat? Masih Kira-kira tentang apa? Ayo cintai lingkungan. Apa? Ayo cintai lingkungan. Aduh, pintar sekali. Kita semua tepuk tangan dulu. Nah, jadi pelajaran kali lalu itu kita sudah belajar tentang ayo cintai lingkungan. Kita dipanggil untuk menjaga, melestarikan, membudidayakan lingkungan ya. Karena pengaruh globalisasi sekarang juga banyak lingkungan-lingkungan kita yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka kita juga sudah belajar bagaimana kita dipanggil untuk mencintai lingkungan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang globalisasi di sekitarku ya. Oke, anak-anak. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai, ya, tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu 1. Dengan membaca informasi artikel lewat tayangan presentasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam bentuk kerjasama di bidang sosial budaya lingkungan Asia dengan tepat. Nomor 2, kita semua bisa membaca. Setelah membaca informasi lewat tayangan tersebut, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam bentuk kerjasama di bidang sosial budaya lingkungan Asia dengan tepat. Itu yang kedua ya. Oke, Pak Guru lanjut ketiga ini. Dengan membaca teks eksplanasi lewat tayangan presentasi, siswa mampu menjelaskan informasi penting setiap paragraf dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang berikutnya, dengan membaca teks eksplanasi tersebut, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk gambar secara visual berseri dengan tepat. Yang berikut, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA mikrohidro dan menonton video PLTA lewat tayangan presentasi, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik sumber PLTA dengan benar. Yang terakhir, setelah mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA mikrohidro dan menonton video tersebut, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik sumber PLTA dengan benar. Ini ya, merupakan tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada kegiatan kita hari ini. Bisa? Bisa. Bisa tidak? Bisa.
anak-anak, pada era sekarang ini ya, perkembangan teknologi. Selain perkembangan teknologi, ada lagi terjadi virus corona yang semakin merebak di dunia ya. Nah, adapun kerjasama ASEAN dalam menghadapi virus corona ini ya, pandemi virus corona ini ya, kerjasama. Pak Guru ambil dari ini Jakarta Antara, surat kabar Jakarta Antara ya, ini hari Selasa 14 April 2020. KTT ASEAN Plus 3 hasilkan 9 komitmen bersama lawan COVID-19. Jadi COVID-19 ini meresahkan semua negara ya, sehingga untuk ASEAN sendiri mengadakan KTT bersama untuk membahas penanggulangan virus corona ya, dalam bentuk sosial budaya, kerjasama untuk memberantas virus corona. Salah satunya hasil itu adalah memberikan bantuan ya, bantuan anggaran dana untuk penanggulangan ini ya. Nah anak-anak, apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi di saat sekarang ini sehingga KTT ASEAN itu mengadakan pertemuan tadi? Kira-kira mereka mengadakan pertemuan ini untuk membahas apa? Pemberantasan virus corona. Iya ya Fabian ya? Nah, apakah kalian semua sudah menerapkan protokol kesehatan, salah satunya menerapkan 3M di dalam kehidupan kalian? Sudah. Nah, kira-kira 3M itu apa? Coba Grace. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, pintar sekali. Kita semua tepuk tangan dulu. Kita semua harus sadar ya akan kesehatan. Kesehatan ini untuk diri kita sendiri, dan kita juga menjaga orang-orang yang terkasih kita, yang ada di sekitar kita, sehingga kita semua terhindar dari paparan virus corona dengan cara menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, ya, menjaga pola makan yang sehat dan sebagainya. Oke, pintar ya. Nah, kita lanjut ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang peran Indonesia di lingkup ASEAN dalam bidang sosial budaya. Ya, apakah kalian bisa sebutkan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan bidang sosial dan budaya? Sosial itu, Pak Guru jelaskan sedikit ya. Sosial itu artinya hidup bersama. Kebudayaan itu berarti suatu kebiasaan yang ada di dalam suatu lingkungan tertentu. Itu dinamakan kebudayaan. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang kehidupan yang berkaitan dengan bidang sosial dan budaya? Apa? Contoh mana? Siapa bisa? Ayo. Desta, Fabian. Apa saja kerjasama bidang sosial budaya? Pak Kianda? Rumah adat itu kebudayaan ya. Rumah adat tertentu. Apalagi? Ya? Pakaian adat. Lalu kerjasama itu apa? Kerjasama dalam bidang sosial budaya. Saling membantu. Salah satu contoh tadi itu kerjasama bidang ASEAN itu apa? Indonesia mengirim kemanusiaan yang Indonesia mengirim bantuan kemanusiaan ya. Kepada apa? Negara apa? ASEAN. Ya, salah satu negara Filipina ya, yang tertimpa bencana Topan Haiyan itu ya. Itu anak pintar sekali ya. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar juga tentang teks eksplanasi. Teks apa? Eksplanasi. Apakah kalian pernah membaca surat kabar atau contoh teks bacaan tentang teknologi atau yang lainnya? Pernah atau belum? Pasti di rumah siapa punya orang tua ada langganan surat kabar? Atau kalian pernah buka Google, baca-baca di dalam, ada tidak? Ada. Sering ya? Kalian pernah buka YouTube? Pernah.
informasi apa saja yang kalian baca di dalam atau saksikan di dalam YouTube itu atau nonton di dalam YouTube itu? Salah satunya adalah ini, ada tidak? Pasti ya? Ada. Semua ini harus semangat ya. Kalian semua sudah membaca? Iya, Pak. Sudah membaca atau belum? Sudah. Oke. Nah, jadi di dalam bacaan itu banyak terjadi atau banyak hal yang kita baca ya. Apa isi di dalam itu? Teks eksplanasi itu sendiri adalah teks yang menceritakan suatu kejadian. Atau kalian belum pernah membaca teks eksplanasi? Sudah ya? Sudah. Kejadian. Suatu peristiwa atau kejadian itu kalian sudah baca atau belum? Sudah. Contoh, kecelakaan pesawat. Itu kalian pernah baca atau tidak? Atau pernah nonton? Sering sekali ya? Oke anak. Nah, di era globalisasi ini juga, selain kemajuan teknologi yang lain, kita juga sekarang ini mengalami kemajuan dalam bentuk apa ya? Kelistrikan, ya, kelistrikan. Pada era globalisasi, energi listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Kalian pasti memiliki pengalaman menggunakan energi listrik sampai di rumah Anda. Nah, coba jelaskan proses penyaluran energi listrik yang anak-anak ketahui. Energi listrik. Kenapa sehingga lampu bisa menyala? Karena ada apa? Ada listrik, ada energi Listrik. Listrik yang kita pakai ini pembangkit listrik tenaga apa? Tenaga uap atau pembangkit listrik menggunakan bahan bakar ini apa? Minyak atau ini batu bara? Minyak. Ini PLN ya, pembangkit tenaga ini, pembangkit listrik. Jadi negara ya, perusahaan listrik negara ya. Ini nih pakai solar, ya, pakai bahan bakar ya. Tapi ada lagi pembangkit listrik itu yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air, ya. Menggunakan apa? Bahan bakarnya apa? Air. Ya. Oke. Nah, coba kalian buka buku tema yang Pak Guru sudah bagikan itu. Coba ya, lihat di ini ada proses penyaluran dan distribusi listrik. Ada bacaan di situ. Coba buka lagi. Menghasilkan energi listrik ya. Proses penyaluran dan distribusi listrik. Ada situ tidak ya? Ada. Ada ya? Nah, oke. Tentang di situ ada bacaan tentang peran Indonesia dalam bentuk kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Ini. Oh iya, halaman 3. Halaman 3 ya. Itu. Sudah bisa baca situ? Nah, anak-anak, peran Indonesia dalam bentuk kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Ini ada beberapa ini ya. Ini. Coba, siapa bisa baca satu ini? Coba Fabian baca ini. Membantu penanggulangan. Sorry, yang besar sedikit Kak. Pak Guru baca saja ya. Membantu penanggulangan bencana alam dengan memfasilitasi bahan pangan, pakaian, uang, dan tempat pengungsian. Contoh, menampung dan memberi makanan bagi pengungsi Rohingya dari Myanmar dan bantuan kemanusiaan kepada korban topan Haiyan di Filipina. Ini ya, ini adalah bentuk kerjasama di dalam bidang apa? Sosial budaya. Oke, ini. Oke anak, kalian diberi kesempatan untuk
10 menit ya membaca teks itu, lalu kerjakan LKPD yang Pak Guru sudah kerjakan, sudah bagikan itu ya. Nah, teks tentang peran Indonesia dalam bentuk kerjasama di lingkup ASEAN itu dalam bidang sosial budaya, lalu kalian kerjakan LKPD. Teksnya bisa ini ya. Kalian bisa baca ini, di buku juga ada, di sini juga ada ya. Nah. Pak Guru berikan kesempatan kalian sebelum mulai kerja. Oke, pintar. Semua kerja ya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, sekarang siapa bisa presentasikan di depan? Saya, Pak. Oke, terima kasih. Kita semua tepuk tangan dulu untuk Nona Ani. Nomor 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Jawaban, bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN Tenggara diantaranya kerjasama pertemuan Menteri Luar Negeri. Nomor 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Jawaban, adalah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Nomor 3. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Jawaban, sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Siang Mang Ujo. Semua hadirin dibagi angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkan bersama-sama angklungnya. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita semua tepuk tangan dulu. Oke ya. Jadi kerjasama dalam bentuk sosial budaya seperti yang Nona Ani sudah katakan tadi itu ya, Indonesia berperan dengan negara lain untuk apa? Membahas tentang apa saja? Ini ya. Nah, bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara diantaranya kerjasama pertemuan Menteri Luar Negeri. Dalam membahas salah satunya tadi itu bantuan kebudayaan sosial budaya dalam bentuk biaya anggaran ya. Nah, terus pada acara puncak itu kita punya kebudayaan juga ditampilkan di situ, yaitu dibagikan angklung ya, dibagikan angklung lalu mereka bermain bersama. Itu mereka mempromosikan angklung di luar negeri. Oke, terima kasih. Mari kita semua tepuk tangan. Nah, setelah kita mengerjakan LKPD 1, coba kalian buka buku, baca teks eksplanasi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Teks eksplanasi yang berjudul ini, proses penyaluran dan distribusi listrik. Ini ya. Coba kalian baca ya. Dengan lafal dan intonasi yang tepat. Semua sudah buka? Sudah. Oke, perhatikan di dalam buku kalian masing-masing di situ kalian baca dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Nah. Siapa bisa baca mewakili teman-teman dengan nada intonasi yang tepat? Siapa bisa dengan suara yang agak agak besar? Winda bisa? Bisa lah, Pak Guru tunjuk ini, Winda baca. Bisa? Atau baca di buku? Di mana? Proses penyaluran dan distribusi listrik ada tidak situ? Ini ya. Proses penyaluran, Winda baca cepat. Proses penyaluran. Proses penyaluran
Nesta bisa? Proses penyaluran dan distribusi listrik, Pak Guru baca sebagai contoh ya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa tidak? Bisa, Pak. Kalian semua ikuti di dalam buku kalian masing-masing. Proses penyaluran dan distribusi listrik. Proses penyaluran dan distribusi listrik memerlukan tahapan-tahapan agar energi listrik sampai ke rumah-rumah. Saat di pembangkit listrik terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik, komponen utama dari pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Perhatikan sini ya. Turbin sebagai energi penggerak, sedangkan generator yang menghasilkan energi listrik. Energi gerak dari aliran air diubah menjadi energi listrik oleh generator, sehingga terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Setelah energi listrik dihasilkan, tahap berikutnya adalah memindahkan energi listrik. Energi listrik disalurkan ke transformator penaik tegangan melalui saluran pengantar. Energi listrik dinaikkan tegangan hingga 500 kV oleh generator agar perpindahan arus listrik berlangsung efisien. Setelah itu barulah listrik dialirkan ke gardu induk melalui sutet. Sutet itu adalah saluran udara tegangan tinggi. Selanjutnya tegangan diturunkan menjadi 20 kV. Manfaat sutet adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban, sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Melalui sutet, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu-gardu distribusi. Gardu distribusi terdiri atas tiang-tiang listrik yang akan mengalirkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel listrik. Tegangan listrik sesuai kebutuhan rumah adalah 220 volt. Bagian terakhir aliran listrik sampai di rumah-rumah yang tersambung kabel dari gardu. Barulah kamu dan keluargamu dapat memanfaatkan energi listrik untuk berbagai keperluan. Oke? Oke, Pak. Oke. Latih baca di rumah lah. Ya? Nah, anak-anak, setelah kita selesai membaca, coba kalian lanjutkan buka di LKPD kalian ya. Ini paragraf pertama tentang apa? Paragraf 2 tentang apa? Paragraf 3 tentang apa? Ini. Dari bacaan tadi ya. Ini bacaan ini. Kalian tulis saja paragraf 1 tentang apa, 2 tentang apa, 3 tentang apa. Ya? Sudah atau belum? Sudah, Pak. Oke. Pak Guru beri kesempatan kepada 3 orang ya. 1 melaporkan isi teks paragraf pertama, lalu 1 orang lagi paragraf kedua, 1 orang lagi paragraf ketiga. Siapa angkat tangan yang mau untuk mempresentasikan paragraf pertama? Oke, Nova Fabian, langsung baca di tempat saja dengan suara yang agak keras ya. Kita semua tepuk tangan dulu. Semua pintar ya. Nova Fabian baca. Proses penyaluran dan distribusi listrik memerlukan tahap agar energi listrik sampai ke rumah-rumah. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Paragraf kedua. Oi, Nona Winda. Kita semua tepuk tangan untuk Winda dulu. Isi paragraf kedua, Nona. Setelah energi listrik dihasilkan, tahap berikutnya adalah memindahkan energi listrik disalurkan ke transformator penaik tegangan melalui saluran pengantar. Oke, terima kasih. Mari kita semua tepuk tangan. Tinggal 1 paragraf lagi, paragraf ketiga. Siapa? Ayo angkat tangan. No, Nesta. Melalui sutet, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu-gardu distribusi. Oke, mari kita semua tepuk tangan. Nah, anak-anak, kalian sudah memahami ya isi dari teks eksplanasi dari paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga. Nah, kita dikuatkan lagi dengan ini.
Ayo kita mencoba menggambar secara visual berseri berdasarkan informasi penting dari teks proses penyaluran dan distribusi listrik. Nah, ini gambar berseri ini ya. Yang pertama ini pembangkit listrik, generator dan turbin ini ya. Yang kedua transformator penaik atau penurun tegangan. Ini namanya apa? Transformator. Ini namanya apa? Menara apa? Atau menara apa ini? Menara ini apa? Ini kita menikmati pelayanan. Aliran listrik sampai di ya. Oke. Ini gambar delta. Oke, kita semua bisa perhatikan video ini sehingga nanti kalian punya tugas untuk melaporkan bagaimana terjadinya proses pembangkit listrik tenaga air ini ya. Nah, untuk lebih jelas mari kita amati gambar model rangkaian listrik PLTA mikrohidro dan menyimak penjelasan video tentang cara menghasilkan energi listrik lewat PLTA. Nah, yang tadi sudah ditampilkan itu sekarang videonya ya. Oke, kita semua perhatikan. Bagus. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. Empat komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, drum sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik.
tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan berbagai listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Oke, mari kita semua tepuk tangan dulu. Kita semua sudah saksikan ya video tentang pembangkit listrik tenaga air. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, setelah kita mengamati gambar dan menyimak video, anak-anak dipersilakan untuk membuat laporan identifikasi tentang cara menghasilkan energi listrik bersumber PLTA dengan menulis pada lembaran LKPD kalian ya. Nah, itu ada lembaran LKPD ini, yang ini. Kita kerja di sini. Cara kerja dari PLTA tadi ya, bisa mengerti tidak? Bisa, Pak. Oke, bisa mengerti. Terima kasih. Setelah kita menonton video tadi siapa? Ayo. Oke, Nona Grace, kita semua tepuk tangan dulu. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin melaporkan kerja tugas saya. Air sungai yang mengalir dari hulu bukit dengan mengalir dan melewati kincir air. Kemudian energi potensial air menggerakkan turbin atau dinamo. Energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik atau generator, sehingga energi listrik dibagikan ke perumahan oleh saluran transmisi. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Oke, kita semua tepuk tangan. Ya. Nah. Jadi Nona Grace sudah menceritakan ulang cara kerja PLTA ya. Nah, PLTA. PLTA ini adalah salah satu pembangkit listrik yang ramah lingkungan ya. Nah, seperti kita sudah nonton di video tadi, dia itu tidak membuat lingkungan tercemar ya. Nah, karena dia itu energinya dari alam, langsung dari alam ya. Sumber energinya itu berupa air ya. Nah, sehingga ramah lingkungan. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari materi globalisasi di sekitar kita pada hari ini, mari kita bersama kita membuat kesimpulan ya. Nah, kita membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar pada hari ini. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang globalisasi di sekitar ya. Nah, globalisasi itu adalah sesuatu yang pengaruhnya secara mendunia, ya, kemajuan teknologi secara mendunia. Salah satu tadi Pak Guru bersama dengan kalian tadi kita sudah menyebutkan ini laptop, LCD, HP ini merupakan pengaruh dari kemajuan teknologi di zaman globalisasi ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air ini merupakan sebuah solusi yang ramah lingkungan, tidak menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan atau polusi udara. Seperti itu. Nah, ini adalah pelajaran kita yang baru saja kita pelajari. Pak Guru mengharapkan supaya setelah kita pulang dari sini,
kita bisa belajar lagi di rumah, mendalami apa yang sudah kita pelajari ya. Bisa? Bisa. Kalian bisa tidak? Bisa. Bisa ya? Oke. Nah, pada kesempatan ini Pak Guru memberikan kesempatan kepada kalian untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan ini ya. Nah, coba anak-anak kalian sebutkan 2 peran Indonesia dalam bidang sosial di lingkungan ASEAN. Apa saja? Bagus. Coba sebutkan 2 peran Indonesia dalam bidang sosial di lingkungan ASEAN. Pak. Oke, Nona Ani. 1. Mengirim tenaga dokter. 2. Pemberian air bersih. Oke, itu kerjasama bidang sosial ya. Yang berikut, sebutkan 2 peran Indonesia dalam bidang budaya di lingkungan ASEAN. Saya, Pak. Yo, Meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai iptek. menguasai iptek. Oke, pintar sekali. Berikut, Yang kedua, pemberantas buta huruf. pemberantasan buta huruf. Oke, pintar sekali. Yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang teks eksplanasi? Saya, Pak. Oke, Linda. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya sesuatu fenomena atau sosial budaya. Oke, fenomena sosial dan budaya ya. Jadi teks eksplanasi itu menceritakan tentang suatu kejadian atau peristiwa ya. Oke, mari kita semua tepuk tangan. Semua tepuk tangan ya. Nah, terima kasih karena kalian sudah menjawab dengan benar. Ya. Nah, oke anak-anak, sebelum kita pulang Pak Guru mau ini ya, mau bertanya dulu bagaimana kira-kira pelajaran kita pada hari ini, menarik atau tidak? Nah, menarik ya. Kira-kira hal apa saja yang kalian rasa di sini yang menarik itu? Video, pintar, tepuk tangan. Video, cerita video, apalagi pembelajaran kita menggunakan apa? LCD ya. LCD juga menarik. Oke, terima kasih. Nah, apakah teks bacaan, gambar, video, metode pembelajaran hari ini sesuai atau tidak? Sesuai. Oke, kita semua tepuk tangan dulu. Dan Pak Guru ucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua pada kesempatan ini ya. Sehingga pembelajaran kita berhasil dengan baik ya. Kalian semua sudah menguasai materi yang telah kita pelajari ini dengan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Oke anak-anak, terima kasih atas kejujuran kalian. Baiklah, untuk memperkuat pengetahuan pada hari ini nanti Pak Guru akan membagikan kalian tugas ya. Nah, tugas kalian mencari artikel informasi tentang menghasilkan energi listrik dari sumber tenaga alam lainnya. Tugas nanti dikumpulkan kemudian ya. Oke, mari kita semua tepuk tangan dulu. Nah, ini apa ini? Kalian suka tidak? Sebelum kita menutup pelajaran kita semua menyanyi ampar-ampar pisang. Oke. Kita semua menyanyi ya. Kita semua berdiri atau duduk? Duduk atau berdiri? Masa
kita lanjut. Silakan duduk. Nah, anak-anak, setelah kita semua menyanyi lagu Ampar-ampar pisang, ya, Ampar-ampar pisang, maka dengan demikian berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada kalian semua ya. Oke, pertemuan kita berikut nanti akan Pak Guru informasikan ya. Ya, Pak Guru minta bantuan supaya kita semua hadir semua tepat pada waktunya ya. Ya. Sebelum kita pulang, Pak Guru mempersilakan Nona Linda memimpin kita untuk doa penutup. Kita semua sikap berdoa. Ave. Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami mau pulang, berkatilah kami agar bisa sampai di rumah dengan selamat. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.